Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raudlo Rida tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Kabupaten Serang bukan hanya soal wilayah administratif, tapi soal ribuan harapan warga di dalamnya. Di tengah dinamika politik yang ada, peran fraksi menjadi krusial sebagai penyambung lidah rakyat. Hari ini kita mendapat kesempatan nih untuk berbincang langsung dengan sosok yang menahkodai Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Serang, Bapak Ahmad Muhibin. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Terida. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bulan puasanya semangat nih Pak ya? Alhamdulillah semangat. Senang rasanya nih Pak bisa menyambut kedatangan Bapak di Sultan TV. Siap, saya juga terima kasih udah diundang ke Sultan TV. Baik, sama-sama. Dan tentunya Pak, hari ini kita akan berbincang-bincang nih Pak. Wah ini bicara soal Kabupaten Serang dan Bapak ini menakodai fraksi Gerindra nih ya Pak ya. Ada banyak nih Pak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sama-sama obrolkan pada hari ini. Siap nih Pak? Siap, siap. Oke. Siapnya harus dua Wah, kali. siapnya harus 2 kali ya Pak. Ini biar makin serius seperti itu. Tapi kita berbincangnya santai sih Pak ya. Siap, siap. Nah jadi ini kan tentunya banyak yang bertanya bagaimana kebijakan ya Pak di tingkat kabupaten sebenarnya bisa menyentuh langsung kepada masyarakat. Nah untuk itu Pak pada hari ini kita akan bicara soal strategi. Nah ini ngomong-ngomongin strategi dan juga Kabupaten Serang nih Pak ya. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik sebenarnya Pak. Apa sih Pak prioritas utama Bapak dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah ini benar-benar berpihak kepada masyarakat Pak, khususnya di Kabupaten Serang? Siap. Jadi gini, eh, terkait dengan kebijakan yang kemudian diharapkan berdampak untuk masyarakat, sesungguhnya kita di pemerintahan daerah itu bukan lagi dalam posisi berandai-andai harus seperti apa kebijakannya. Sebenarnya sudah ada target-target kebijakan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan. Target kebijakan yang paling populis dan itu pasti berdampak untuk masyarakat adalah pemenuhan terhadap target standar pelayanan minimum. Jadi target standar pelayanan minimum itu adalah program-program yang berorientasi pada pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang. Terus kemudian ketertiban umum dan lingkungan masyarakat. Oke. Itu dan juga kesehatan. Oke, jadi Itu. itu prioritas utamanya ya Pak ya. Itu yang saya pikir target yang paling populis dan kemudian target yang paling berdampak untuk masyarakat apabila memenuhi 6 target SPM itu. Oh, Dan itu oke. diatur dalam ketentuan aturan perundang-undangan. Ada ya Pak Ada. ya, jadi aturannya. Nah Pak, ini ngomong-ngomong soal masyarakat, pasti ada banyak aspirasi. Karena kan masyarakat ini nggak cuma 1 2 nih Pak. Ya. Tapi kenyataannya Pak, ketika seorang parlemen seperti itu Pak, akhirnya harus mendorong aspirasi itu pasti ada kesulitan juga. Nggak semuanya bisa tersalurkan. Ini kendalanya apa sih Pak? Kendala umum yang sering terjadi? Gini, pertama saya ini ya memulai dari langkah-langkah strategi apa supaya aspirasi itu sesuai dengan kebutuhan yang mendasar yang ada di masyarakat. Saya memiliki pola dan strategi untuk bagaimana aspirasi yang saya bawa itu betul-betul menjamin, menjawab kebutuhan dasar yang ada di masyarakat. Pola dan strategi yang saya lakukan adalah dengan cara sambang-sambung ya. Saya menyambangi satu masyarakat, satu desa, kemudian nyambung silaturahminya, nyambung komunikasinya, kemudian ada sumbangan-sumbangan informasi dan juga aspirasi yang diterima oleh saya dan kemudian itu akan saya perjuangkan dan itu menjadi sumbangan program dari saya, itu satu. Terus kedua, bahwa kemudian dalam proses yang ada di pemerintahan, di DPRD, karena Kabupaten Serang ini ada 326 desa, 29 kecamatan, ada 5 dapil ya, ada 5 daerah pemilihan, Ya. ada 50 anggota DPRD. Oh, oke. Semuanya tentu ingin memprioritaskan dapilnya masing-masing. Betul. Semuanya ingin memprioritaskan aspirasi yang disampaikan kepada masing-masing anggota DPRD. Dalam posisi ini menjadi hambatan, tapi hambatan ini tentunya bisa kita selesaikan asal ada komunikasi. Makanya pentingnya komunikasi. Itu ya, pentingnya komunikasi dan kita harus memaknai perdebatan ini sebagai
keperdebatan isu se-Kabupaten Serang, ya, dengan problematika yang ada, dengan persoalan yang ada, menjadi perdebatan dengan 50 anggota DPRD. Tapi insya Allah itu selesai, dan kemudian justru ini lebih kepada pengayaan data dan informasi terkait masalah persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oke. Jadi kuncinya komunikasi. Nah, lagi-lagi ya Pak ya, karena kan Komunikasi. ternyata bukan cuma satu kepala, ada banyak gitu ya. Ada 50 anggota DPRD Nah. dan masing-masing membawa harapan dan aspirasi dari masyarakat. Betul. Dan semuanya pengen diprioritaskan aspirasinya masing-masing. Jadi dipilih nih Pak ya, mana yang benar-benar prioritas mungkin ya. Betul. Nah, jadi poin pentingnya itu, karena bicara soal kepentingan masyarakat tentunya itu penting ya Pak ya. Iya. Tapi kita juga Bapak gitu ya, selaku dari fraksi dan juga duduk di parlemen harus juga bisa memilah-milih. Sambung dan tadi ada sumbang dan sambung. Sambang, sambung, sumbang. Tiga Jadi itu deh Pak ya. yang harus dipastikan tuh begini, bahwa aspirasi itu betul menjadi prioritas dan juga kebutuhan mendasar daripada masyarakat. Ya. Oke. Ini kan cara kita menghimpun ya, cara kita memvalidasi bahwa aspirasi ini betul menjadi prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahwa persoalan yang ada di masyarakat itu tentunya kan kompleks Betul. dan juga multidimensional. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan keadaan fiskal yang ada. Kan Oke. gitu. Kan persoalan yang ada di masyarakat itu kan kompleksitasnya tinggi banget. Betul. Urusan sarana prasarana pendidikan, urusan Kesehatan. persoalan kesehatan, urusan persoalan infrastruktur juga bukan hanya jalan, tapi irigasi dan lain sebagainya. Oke. Makanya kan sambang-sambung itu menjadi strategi kita dalam menghimpun dan juga memvalidasi agar aspirasi itu emang betul yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Dan prinsip pembangunan itu kan harus berkesinambungan. Nah, itu Nggak poin penting mungkin, tuh Pak. ya kan? Nggak mungkin dalam satu tarikan anggaran itu bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang ada. Ya. Iya. Dan prinsip-prinsip berkesinambungan itu tercermin dalam posisi perencanaan pembangunan itu kan ada RPJMD. Itu kan cerminan dari bahwa pembangunan itu kan berkesinambungan. Oke, pembangunan itu berkesinambungan dan butuh proses, Butuh ya Pak proses. ya. Dan ini juga masyarakat ingin tahu. Nah ini juga akhirnya kan dipublikasikan ya Pak ya, agar tahu nih ini apa aja nih gitu ya. Itu nih Pak, zaman sekarang kan kadang suka ditanya-tanyanya seperti itu. Siap. Nah selanjutnya Pak, ini ngomongin Kabupaten Serang. Ini kan potensi industrinya luar biasa sekali Pak. Betul. Bagaimana fraksi dari Gerindra sendiri ya Pak ini mendorong regulasi agar nih Pak, ini akamsinya nih Pak atau warga lokalnya ini maksimal bekerja di sektor-sektor tersebut. Jadi gini, memang jadi memang paradoks ya, Kabupaten Serang daerah industri, tapi tingkat pengangguran terbuka tinggi. Betul. Emang paradoks. Tapi kita juga sudah melakukan komunikasi ya, melakukan komunikasi terhadap industri yang ada agar ketika rekrutmen tenaga kerja itu memprioritaskan di samping emang soft skill, tapi juga memprioritaskan warga Kabupaten Serang. Nah, Ini dalam rangka apa? Dalam rangka tujuan pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Serang juga dibantu oleh pelaku industri. Cuma memang ini posisinya nggak gampang karena satu sisi ketersediaan lowongan pekerjaan juga terbatas. betul. Dengan kondisi tingkat pengangguran kita tinggi. Mudah-mudahan saya sih hanya bisa berharap hanya soal itu ya, untuk soal itu. Mudah-mudahan ke depan ada investor yang sifatnya padat karya. Karena persoalan industri yang ada di Kabupaten Serang kenapa kemudian juga menjadi paradoks ya. Industrinya banyak tapi penganggurannya juga banyak. Nah, betul. Karena memang ada pergeseran investasi yang ada ya. Kalau dahulu investasi itu kan padat karya. Betul. Kalau sekarang itu padat modal dan padat teknologi. Kelihatan gedungnya besar-besar, pabriknya besar-besar, ternyata mereka itu padat modal, bukan padat karya. Dan mereka itu padat teknologi. Pabriknya besar, tenaga kerjanya ternyata nggak banyak. Ini problem. Betul. Ini problem.
Itu. Oke, jadi itu ya Pak ya. Iya. Sebenarnya memanfaatkan sekali dan juga tadi regulasi-regulasi yang ada ini terus ya Pak ya Iya. digencarkan agar tadi paradoks tersebut nggak Iya. yang akhirnya menjadi label Kabupaten Serang terus-terusan. Betul. Kita juga harus berdoa ya, Iya, mudah-mudahan kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi nasional yang berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional juga secepatnya kemudian bisa pulih. pulih Ya, betul. sehingga iklim investasi di Kabupaten Serang juga bisa tumbuh dan harapannya ketika ada calon investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Serang, baiknya pemerintah Kabupaten Serang agar bisa pilih-pilih dan kemudian harus berani bangun komitmen. Nah itu paling Ya, penting tuh Pak. harus berani bangun komitmen terhadap calon investor. Apabila Bapak mau berinvestasi di Kabupaten Serang, disiapkan ininya kesepakatannya. Ditanya-tanya kira-kira ini industrinya bergerak di bidang apa, terus kemudian kebutuhan tenaga kerjanya berapa, dan kemudian bisa nggak menyerap tenaga kerja kita. Kan gitu. Oke, jadi ada Sambil mereka membangun, kita siapkan tenaga kerjanya lewat pelatihan-pelatihan yang kita siapkan. Nah, jadi sumber daya manusianya jelas nih Pak ya. Ya. Akhirnya tadi bisa mengurangi jumlah pengangguran di Tapi ini Kabupaten Serang. bicara kalau sumpamanya ada investasi baru. Iya, masih ya Pak ya. Terus, Iya, tapi karena kan saya tadi juga harapan. baru 1 tahun setengah kan jadi anggota DPRD. Oke, oke, baik, baik. Ini pemikiran saya sebagai anggota DPRD, sebagai ketua fraksi Partai Gerindra. Andai kata ada, ini Iya. yang bisa kita maksimalin ya. Iya, betul. Kita bangun komitmen seperti apa yang saya sampaikan tadi. Baik. Nah, kemudian kita bicara Kabupaten Serang. Itu kan luas, Pak. Ya. Lalu nih Pak ya, bicara Kabupaten Serang dan kemudian bicara soal infrastruktur dan pendidikan. Wilayah mana nih Pak yang kiranya ini masih perlu bahkan sangat mendapatkan intervensi anggaran yang lebih besar menurut Bapak? Jadi gini, terkait masalah infrastruktur, saya tidak bisa memilah berbasis wilayah, Oke. kecamatan atau desa. Tapi saya coba menjelaskan dalam basis jenis konstruksi. Oh, oke. Hari ini yang paling harus mendapatkan perhatian lebih adalah infrastruktur jalan. Memang infrastruktur jalan ya, infrastruktur jalan sama sarana dan prasarana pendidikan, sarpras pendidikan, yang memang itu menjadi kewenangan Kabupaten Serang. Oke. SD, SMP kan gitu. Itu yang harus jadi prioritas. Masih ya Pak ya, pokoknya semuanya tidak melihat dari mananya, tapi Ya. tentunya ada harapan ini merata Pak bahwa pendidikan dan infrastruktur baik di Insya Kabupaten Allah. Serang. Dan alhamdulillah Pak Gubernur Banten, Pak Andersoni ada program bangun jalan desa sejahtera. Artinya kebutuhan infrastruktur yang ada di Kabupaten Serang juga terbantu oleh program Pemprov Banten, Oke. program bangun jalan desa sejahtera itu. Dan beberapa titik lokasi sudah terbangun dan kemudian rencana di 2026 juga akan dibangun kan gitu. Oke. Oke. Insya Allah perlahan tapi pasti bahwa infrastruktur jalan akan ditangani dan insya Allah akan selesai. Begitu juga dengan sarana prasarana pendidikan. Karena sarana prasarana pendidikan ini juga sumber pembangunannya bukan hanya dari APBD Kabupaten Serang, tapi juga ada dari APBN dengan program revitalisasi itu rapid. Oh, oke. Nah, selanjutnya nih Pak, ini kan kalau bicara program banyak sekali seperti itu dan juga bisa bicara soal permasalahan ada banyak hal sekali yang perlu disoroti. Tadi keluhan dari masyarakat tentu Bapak juga sering menerima. Lalu bagaimana Pak cara Bapak dan tim di fraksi ini memastikan bahwa keluhan-keluhan warga di pelosok desa ini nggak hanya berakhir di catatan aja, tapi juga bisa diperjuangkan di gedung DPR. Siap. Jadi gini, kita punya telinga dua, punya mata dua, punya mulut satu. Tugas abdi masyarakat harus lebih banyak mendengar, harus lebih banyak melihat daripada bicara. Setelah kita mendengar, melihat kondisi masyarakat, dan kemudian kita bisa memetakan mana skala prioritas. Tentunya skala prioritas ini disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Serang. Oke. Itu. Dan kemudian tadi itu lewat proses-proses komunikasi. Komunikasi ini tentunya disertai dengan basis-basis argumentasi. Dan alhamdulillah fraksi Gerindra punya kompetensi lah untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Dengan jumlah kursi kita ada 7. Oh, oke. Dengan jumlah kursi kita ada 7, tentunya kuantitas memang tidak menjamin
perjuangan kita untuk masyarakat itu bisa ini ya, bukan hanya soal basis kuantitas ini Betul. anggota fraksi, tentunya atas dasar penjelasan dan juga rasionalisasi bahwa ini menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Intinya harus dikomunikasikan. Lagi-lagi dikomunikasikan ya Iya, Pak ya. karena parlemen loh. Iya betul betul Kalau betul. kita ini kan kewenangan kita itu kan itu parlemen. Nah, kita ini kan parlemen itu kan ngomong. Iya betul. Kita dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi ya, legislasi, anggaran, dan juga pengawasan itu kan kewenangan kita menyuarakan, Menyampaikan. Iya. perjuangan itu dalam bentuk penyampaian-penyampaian. Nah, Kalau sumpamanya anggota DPRD nggak ngomong, ya itu bukan parlemen namanya. Hakikatnya parlemen itu parle, iya, ngomong, oke, menyampaikan. betul betul betul. Lagi-lagi balik pada bagaimana komunikasi ketika Komunikasi. menyampaikan. Komunikasi. Nah, kemudian Pak, dengan tadi jumlah fraksi Gerindra ini kan ada 7 kursi ya Pak ya, dan Iya. ini kan ada banyak juga tuh kursi-kursi lain yang Iya. diduduki oleh fraksi-fraksi lain. Betul. Nah, masih berkaitan dengan komunikasi. Lalu apa Pak tantangannya ketika akhirnya menyuarakan, namun tetap juga harus bersatu demi kemajuan Kabupaten Serang ini Pak? Harus ada data yang real, data Oke. yang valid, sehingga persoalan yang ada itu menjadi persoalan bersama, Nah, menjadi prioritas bersama. Tentunya kan kita komunikasi tadi itu, betul. kita menjelaskan itu. Jadi itu ya Pak ya. Betul. Datanya ada yang jelas gitu ya. Karena rasionalisasi itu bukan hanya soal kondisi jalan rusak. Kalau jalan rusak memang teman-teman yang lain menyampaikan rusak juga memang kondisinya rusak. Tapi kan setiap lokasi itu kan punya kalau ketika ini dibangun, semisal ini akan menunjang apa? Oke. Karena prinsip pembangunan itu juga kan alat ukurnya bagaimana kemudian bisa melihat indikator kinerja dan juga outcome-nya. Dampak sosial ekonomi itu seperti apa? Itu juga dalam rangka kita bisa berkomunikasi dan juga bisa akhirnya bersepakat ini menjadi prioritas bersama, karena kita juga melihat dari sisi dampak sosial dan ekonomi itu outcome. Oke. Jadi Artinya pembangunan itu bukan hanya berpatokan pada output, tapi outcome-nya juga harus kita rasionalisasikan. nah, jadi bukan hanya output tapi Bukan, outcome-nya iya. seperti itu. Dan ketika sudah duduk di bangku parlemen tentunya Pak ini harus bersatu ya Pak ya. Betul. Meskipun berbeda-beda tapi kita tahu bahwa demi menyejahterakan masyarakat Kabupaten Intinya Serang itu ya Pak ya intinya itu. gitu. Jadi turunkan ego dan harus bersama-sama bisa Ya, bekerja sama. menjadikan masalah ini menjadi masalah bersama. Menjadikan masalah yang tadinya disampaikan oleh beberapa anggota, kemudian ini menjadi prioritas bersama. Gitu. Nah itu ya Pak ya tentunya ada banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan. Betul. Ya kita ini kan kolektif kolegial, Iya. ya makanya kan kita harus kompak anggota dewan itu. Nah itu kompak ya Pak. Itu garis besar sekali ya Iya, bicara harus soal kompak. Lalu Pak ini harapan Bapak untuk Kabupaten Serang di tahun-tahun ke depan seperti apa Pak? Ke depan Kabupaten Serang tentunya harus lebih baik ya dari seluruh dimensi kehidupan ya, baik itu dimensi pembangunan, infrastruktur, dimensi sarana prasarana pendidikan, layanan kesehatan, dan kemudian juga iklim sosial itu juga harus baik. Ke depan juga tenaga kerja tingkat pengangguran terbuka juga bisa berkurang secara signifikan, dan juga kemudian layanan kesehatan juga harus lebih berpihak lagi ya kepada masyarakat yang rentan kan gitu. Oke, baik. Itu harapannya Pak ya. Kalau harapan saya jadi anggota DPRD nggak muluk-muluk, bagaimana kemudian saya bisa memperjuangkan seluruh program itu semuanya harus berorientasi pada pemenuhan target SPM, Nah, standar oke. pelayanan minimum. Oke, terakhir Pak, ini karena kita sudah tidak terasa di penghujung acara, karena ngobrol-ngobrol gini nih Pak ya, kelihatan cepat tapi wah ketika ditonton ulang, wah ternyata lama ya. Suka seperti itu Pak. Siap. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita nih Pak ya, boleh disampaikan closing statement, pernyataan penutup sekaligus pesan Bapak terhadap masyarakat tentunya dan komitmen pembangunan di Kabupaten Serang. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra memohon dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serang agar mempercayakan seluruh persoalan yang ada terhadap pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Serang, pemerintahan provinsi akan bekerja dengan sebaik-baiknya dalam rangka melayani masyarakat. Insya Allah karena prinsip pembangunan itu sifatnya adalah berkesinambungan,
prinsip berkesinambungan itu kan didasari oleh dasar bahwa nggak mungkin persoalan yang ada itu bisa selesai di dalam satu tarikan anggaran. Uh, agar prinsip-prinsip agar pembangunan ini bisa berjalan secara berkesinambungan, tentunya masyarakat juga harus sama-sama melakukan fungsi kontrol terhadap kita, karena kewenangan yang tidak diawasi itu akan cenderung kurang baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Tentunya ini semua pihak ya Pak harus bekerja Semua sama. pihak, Tentunya yang ada di parlemen-parlemen akhirnya juga menjalankan tugasnya. Masyarakat-masyarakat ini juga akhirnya memantau. Tanggung jawab memajukan Kabupaten Serang itu menjadi tanggung jawab Pentahelix. Semua pihak, semua unsur yang ada di Kabupaten Serang semuanya harus terlibat. Jadi harus kolektif. Gerakan kolektif itu harus diawali dengan kesadaran kolektif. Oke. Kalau kesadaran kitanya sudah kolektif demi kemajuan Kabupaten Serang, insya Allah gerakannya juga akan seirama untuk memajukan Kabupaten Serang dan juga akan berdampak kolektif. Oke. Yang paling penting nanti akan berdampak ini ya Pak ya. Akan Dan berdampak kolektif. Nah. Semuanya akan merasakan bagaimana nih hasilnya? Merasakan baik ya. Oke, tentunya. Merasakan kemajuannya, merasakan kebahagiaannya. Oh, iya. Betul Pak. Nah itu tuh ya, meskipun untuk menuju hal itu ya Pak, ini butuh proses yang cukup panjang. Ya, bahagia itu kan diperjuangkan. Waduh, oke jadi kuat nih Pak. Ya, bahagia itu harus kita perjuangkan. Oke, dan betul. memperjuangkannya harus bersama-sama. Nah itu pokoknya yang perlu di headline gitu ya Pak ya. Siap. Diperjuangkannya bersama-sama. Baik. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya kita berbincang-bincang ya Pak ya pada hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bapak itu juga bermanfaat. Amin. Akhirnya mengedukasi seluruh warga Kabupaten Serang Pak. Dan tadi mimpi-mimpi dan harapannya ini dapat terrealisasikan. Amin, amin. Sehat dan sukses terus nih Pak. Terima kasih Darida. Sama-sama, jangan kapok ya Pak datang ke Sultan TV. Insyaallah enggak. Kan komunikasi. Nah, kita komunikasi ya Pak ya. Komunikasi itu teko muni ono sindikasi, gagasan ini. Oh oke, waduh, oke, siap. Terima kasih Bapak, Siap. kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Kita tutup ya Pak ya. Siap. Baik. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Wah luar biasa sekali ya, ini perbincangan kita hari ini membahas bagaimana pembangunan di Kabupaten Serang dan segala harapan-harapannya ya yang tadi sudah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama. Semoga pemirsa apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Saya, Raud Lohrida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.